membicarakan terkait sejarah bagaimana diplomatic back ini diusulkan dan bagaimana diplomatic back ini menjadi suatu permasalahan. Lalu juga berikutnya terkait diplomatic back sendiri dalam arti sebagai suatu tujuan mengapa diadakannya diplomatic back dan juga pengertiannya. Lalu konvensinya yang mengatur hukum-hukum yang mengatur diplomatic back itu sendiri, yaitu Konvensi Wina tahun 1961. Lalu berikutnya kita akan membahas terkait prinsip kekebalan yang terdapat di diplomatic back ini, yang juga menjadi suatu permasalahan yang perlu diselesaikan atau diluruskan kembali. Berikutnya ada terkait penyalahgunaannya, yaitu kita akan menunjukkan bentuk-bentuk analisis dan peristiwa yang disebut sebagai penyalahgunaan ataupun di luar dari eh, kuasanya atau haknya untuk menggunakan diplomatic back. Kemudian kita juga akan menunjukkan studi kasus. Jadi benar-benar kasus-kasus real yang terjadi terkait penyalahgunaan diplomatic back. Kemudian konsekuensi yang didapati dari penyalahgunaan. Kemudian kita akan menyarankan pencegahan, di mana kita akan memberikan suatu saran agar diplomatic back ini dapat uh, berjalan dengan baik. Oke, baik. Pada tahap latar belakang ini ada 3 poin yang kita akan berikan, yaitu tentang presentasi ini. Presentasi ini lebih membahas terkait diplomatic back, dan itu pasti ya. Tapi lebih dari itu, kita akan membahas terkait hubungan negara antar negara, di mana negara ini saling menghormati satu sama lain dengan membuat suatu hubungan yang saling percaya. Bagaimana saling percaya itu diuji di diplomatic back ini, di luar dari keinginan pribadi, keinginan yang memiliki tujuan tersendiri, dan akhirnya mengabaikan prinsip-prinsip antar satu sama lain. Lalu apa yang kita peroleh? Percayalah teman-teman bahwa diplomatic back ini bukan hanya pembelajaran yang uh, untuk kuliah saja, tapi juga pertemanan. Ya, bisa dilihat bahwa aspek dari diplomatic back ini subjeknya adalah negara-negara. Sama halnya dengan kita satu sama lain, di mana kita juga mempercayai seseorang, dan ya kita harus menggunakan kepercayaan itu dan menjaganya. Terlebih terlebih dari itu, kita juga yakin bahwa kita sebagai generasi muda, generasi baru pastinya akan meneruskan semangat-semangat ini demi negara kita tercinta. Jadi apa yang kita peroleh adalah kepercayaan itu. Dan pengharapannya adalah kita dapat meningkatkan kesadaran-kesadaran tadi agar kita juga menjadi pribadi yang lebih baik dalam memegang kepercayaan dan persaudaraan antar negara satu sama lain. Gitu teman-teman. Kemudian kita masuk kepada penjelasan dan tinjauan hukum. Singkatnya, tas diplomatik ini penting teman-teman, karena uh, perlu kujelaskan bahwa mengapa disebutnya tas diplomatik, karena tas diplomatik ini bersangkut paut dengan dokumen dan hal-hal penting yang perlu dijaga dan perlu untuk dipertahankan oleh negara-negara tertentu. Secara singkatnya, tas diplomatik ini disebut sebagai barang berharga dari negara-negara terkait yang datang ke negara lain. Dan di situ negara-negara, terutama negara tamu, itu wajib untuk menghormati barang-barang tersebut, yaitu untuk tidak istilahnya tidak mengganggu-gugat barang-barang atau dokumen-dokumen tersebut. Lalu tinjauan hukumnya di sini adalah Konvensi Wina tahun 1961,
yaitu menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk hubungan diplomatik antar negara dengan fokus pada upaya memastikan pelancaran pelaksanaan misi diplomatik. Perjanjian internasional ini menetapkan standar yang jelas untuk hak kekebalan dan kewajiban agen diplomatik. Salah satu aspek utamanya adalah perlindungan saluran komunikasi diplomatik, termasuk penggunaan kantong diplomatik yang diberikan perlindungan khusus. Berikutnya, di sini eh, kita membahas terkait satu yaitu prinsip kekebalan, kedua penyalahgunaan tas diplomatik, yang ketiga studi kasus, dan keempat konsekuensi hukum. Eh, Baik untuk prinsip kekebalannya di sini eh, sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Wina tahun 1961 menjamin perlindungan tas diplomatik berdasarkan pasal 27 tas diplomatik yang digunakan untuk mengangkut dokumen dan materi resmi antara suatu negara dan misi diplomatik, yaitu tidak dapat dibuka atau ditahan oleh negara penerima. Mohon maaf, agak ngelek ya guys. Mohon maaf. Baik, untuk berikutnya yaitu penyalahgunaan tas diplomatik. Kantung diplomatik dilindungi oleh prinsip yang bernamakan uh, ino, uh, inviolability menurut Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Tetapi penyalahgunaan dapat terjadi ketika fasilitas ini digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum internasional atau hukum negara penerima. Prinsip kekebalan sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Wina tahun 1961 menjamin perlindungan tas diplomatik. Berdasarkan pasal 27, tas diplomatik yang digunakan untuk mengangkut dokumen resmi antara suatu negara dan misi diplomatiknya tidak dapat dibuka, diperiksa, atau ditahan oleh negara penerima. Uh, untuk penyalahgunaan tas diplomatik ini, kita belum masuk pada studi kasus, tapi bagaimana kita memberikan gambaran bahwa seperti tadi ya, tidak boleh dibuka, tidak boleh rusak atau diperiksa. Jadi kegiatan-kegiatan hal yang melawan aktivitas tadi itu disebut dengan penyalahgunaan tas diplomatik. Ataupun penyalahgunaan itu bisa terjadi sebaliknya, seperti misalnya kita itu memanfaatkan kesempatan itu untuk misalnya demi kepentingan pribadi kita. Misalnya kita itu eh, membawa barang-barang yang seharusnya tidak dibawa ya, misalnya kayak eh, mohon maaf mungkin seperti obat dan sebagainya begitu teman-teman. Oke, berikutnya eh, untuk Tor Bastian. eh, Oke, baik. Terima kasih Bang Audi. Selanjutnya kita masuk ke studi kasusnya, yaitu salah satu contoh penyalahgunaan tas diplomatik itu yaitu kasus antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana AS ini berupaya memeriksa tas diplomatik Tiongkok yang menyebabkan krisis diplomatik karena melanggar prinsip kekebalan ini yang dilindungi berdasarkan pasal 27 Konvensi Wina. Di prinsip ini menegaskan bahwa tas diplomatik harus tetap aman dari segala bentuk pemeriksaan atau penahanan oleh negara penerima. Jadi tindakan AS ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga memicu ketegangan antara AS dan Tiongkok ini, yang menyoroti bagaimana penyalahgunaan atau campur tangan terhadap hak istimewa diplomatik dapat membebani hubungan internasional dan menyebabkan dampak diplomatik yang signifikan. Jadi dari tindakan itu muncullah konsekuensi hukum ya. Jadi penyalahgunaan tas diplomatik dapat mengakibatkan dampak hukum dan diplomatik yang signifikan. Jadi ketika tas diplomatik ini disalahgunakan untuk kegiatan seperti penyelundupan, seperti ya contohnya narkoba tadi, atau juga spionase, hal itu dapat meningkatkan ketegangan antara negara-negara yang terlibat, yang seringkali mengakibatkan pengusiran diplomat dan penutupan misi diplomatik. Dan dari tindakan tersebut juga tidak hanya mengancam integritas hubungan diplomatik, tetapi juga dapat memicu tindakan pembalasan dari negara penerima yang selanjutnya memperburuk situasi.
Selain itu, insiden penyalahgunaan juga dapat merusak kepercayaan dan kerjasama internasional, menghambat upaya dan komunikasi diplomatik di masa mendatang, yang pada akhirnya implikasi penyalahgunaan diplomatik tersebut melampaui kasus-kasus individual yang mempengaruhi kerangka kerja hubungan internasional secara keseluruhan dan kemanjuran hukum diplomatik. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Toar. Berikutnya kita akan masuk pada 4 materi berikutnya. Oke, ini adalah informasi studi kasus lebih lanjut, yaitu kita memiliki analisis ya. Jadi analisis pelanggaran tas diplomatik ini dimulai dari presentasi 5 tahun sebelum. Jadi sebelum Perang Dunia Rusia dan Ukraina, kita sudah melakukan browsing di internet bahwa naiknya itu sekitar 50%. Dan kemudian kita juga melihat bahwa kasus-kasus terjadi di peperangan di Timur Tengah yang kemudian kita menyimpulkan bahwa dalam 5 tahun ke depan akan berkemungkinan 20% naik. Jadi dalam hasil analisis ini kita menilai bahwa dalam 5 tahun ke depan itu negara tidak baik-baik saja. Banyak negara-negara yang kami pikir akan memiliki banyak spekulasi antara negara lain untuk lebih waspada akan diplomatic back ini. Berikutnya, masuk pada pencegahan penyalahgunaan. Penyalahgunaan tas diplomatik dapat mengakibatkan dampak hukum dan diplomatik yang signifikan. Untuk mencegah penyalahgunaan tas diplomatik, kami menerapkan praktek memantau yang lebih ketat oleh negara pengirim guna memastikan bahwa hanya barang yang sah diangkut di dalamnya. Hal ini melibatkan penetapan prosedur internal yang kuat untuk memeriksa isi tas diplomatik sebelum pengiriman. Selain itu, juga membina komunikasi yang terbuka dan transparan antar negara pengirim dan penerima, dapat memfasilitasi pelaporan dan penyelesaian yang tepat waktu atas setiap dugaan penyalahgunaan, juga kerjasama internasional. Negara-negara harus bekerjasama untuk membuat dan menegakkan pedoman yang memperkuat kepatuhan terhadap konvensi Wina. Lalu dan kemudian upaya kolaboratif tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas, sehingga meminimalisirkan resiko penyalahgunaan dan menjaga integritas komunikasi diplomatik. Dan di sini kita juga ada terdapat tujuan dan kunci sukses. Tujuannya itu adalah kita seperti yang aku sampaikan pertama kali, teman-teman, bahwa menjaga kepercayaan itu penting, kerjasama antar secara internasional itu penting, dan mengupayakan komunikasi baik serta itikat baik ya guys. Kemudian kunci suksesnya adalah menumbuh saling kepercayaan, saling mengutamakan hal baik, ditanamkan dan konsisten. Jadi berperan aktif dalam itikat baik, baik dalam komunikasi dan juga menganggap satu sama lain dalam kesetaraan, begitu. Baik, sekian dari materi yang telah kita sampaikan. Pada sesi ini kita akan membuka sesi Q&A atau question and answer.